saya kasih nama Mekeng dengan NIM 180611022155. Saya dari manajemen kelas 4B3. Saat ini kita akan membahas mengenai 5 jenis ukuran profitabilitas yang terdiri dari contribution margin atau margin kontribusi, direct profit atau laba langsung, control profit atau laba terkontrol, income before taxes atau pendapatan sebelum pajak, yang terakhir net income atau laba bersih. Pertama, contribution margin atau margin kontribusi. Margin kontribusi menunjukkan selisih antara penjualan dengan variable cost. Alasan utama margin kontribusi digunakan sebagai alat pengukur kinerja manajer pusat laba adalah bahwa karena beban tetap berada di luar kendali manajemen, sehingga para manajer harus memusatkan perhatian untuk memaksimalkan margin kontribusi. Yang kedua, direct profit atau laba langsung, yaitu selisih antara contribution margin dengan fixed cost. Direct profit atau laba langsung mencerminkan kontribusi pusat laba terhadap overhead umum dan laba perusahaan, memasukkan seluruh laba yang terjadi pada pusat laba tanpa mengindahkan terkendali atau tidaknya biaya tersebut. Kelemahan dari cara ini adalah tidak mengakui manfaat motivasi pembebanan biaya dari kantor pusat. Yang ketiga, control profit atau laba terkendali, yang berarti manajer mempunyai kontrol langsung terhadap pendapatan dan pengeluaran. Pengeluaran-pengeluaran yang dapat dikendalikan paling tidak pada tingkat tertentu oleh manajer unit bisnis, misalnya layanan informasi. Jika biaya-biaya ini termasuk dalam sistem pengukuran, maka laba yang dihasilkan setelah dikurangi dengan seluruh biaya dipengaruhi oleh manajer pusat laba tersebut. Yang keempat, income before taxes atau pendapatan sebelum pajak. Dalam ukuran ini, seluruh overhead korporat dialokasikan ke pusat laba berdasarkan jumlah relatif dari beban yang dikeluarkan oleh pusat laba. Dasar alokasi biasanya adalah jumlah relatif biaya yang terjadi pada pusat laba. Ada dua argumen yang menentang alokasi ini. Yang pertama, karena biaya-biaya yang dikeluarkan oleh staf di departemen korporat seperti bagian keuangan, akuntansi, dan bagian sumber daya manusia tidak dapat dikendalikan oleh manajer pusat laba. Maka manajer tersebut tidak dianggap bertanggung jawab atas biaya tersebut. Yang kedua, sulit untuk mengalokasikan jasa staf korporat dengan cara yang secara wajar mencerminkan jumlah biaya yang dikeluarkan oleh setiap pusat laba. 3 argumen yang mendukung dimasukkannya overhead korporat ke dalam laporan kinerja dari pusat laba. Yang pertama, unit jasa korporat memiliki kecenderungan untuk meningkatkan dasar kekuatan dan untuk memperluas keunggulannya tanpa memperhatikan dampaknya terhadap perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua, kinerja setiap pusat laba akan lebih realisasi dan lebih diperbandingkan dengan kinerja para pesaing yang memberikan jasa yang sama. Dan yang ketiga, ketika para manajer mengetahui bahwa pusat laba mereka tidak akan menunjukkan laba kecuali biaya, termasuk overhead perusahaan yang dialokasikan tertutupi. Dan yang kelima, net income atau laba bersih. Di sini perusahaan mengukur kinerja pusat laba domestik berdasarkan laba bersih atau net income, yaitu laba setelah pajak, dengan cara mencari selisih antara income before taxes dengan pajak. Ada dua argumen utama yang menentang penggunaan ini. Yang pertama, laba setelah pajak seringkali merupakan presentasi yang konstan atas laba sebelum pajak. Dan yang kedua, karena banyak keputusan mempengaruhi penghasilan dibuat di kantor pusat, maka tidaklah tepat jika para manajer pusat laba harus menanggung konsekuensi dari keputusan-keputusan tersebut. Untuk mengalokasikan beban pajak penghasilan ke pusat-pusat laba, tidak hanya untuk mengukur laba ekonomis, tetapi juga untuk memotivasi manajer untuk meminimalkan beban pajak. Demikian pembahasan mengenai 5 jenis ukuran profit